Lalu dilancarkan penjajahan berpuluh tahun tanpa sanksi. Elit-elit global antek dajjal bungkam berjamaah tanpa reaksi. Lantas mengencam aksi balasan faksi pejuang yang diteroriskan. Kemudian lantangkan propaganda media atas dalih tragedi kemanusiaan. Hei elit global! Bangsa-bangsa Arab bergelimang power, berlapis kekayaan, kenapa bungkam tanpa suara? Elit dunia berkolaborasi dalam fantasi kejam mengejam tanpa adanya reaksi nyata. Lantas berdalih netralitas atas nama hubungan bilateral antar kepentingan. Bagaimana bisa bicara ketertiban dunia sementara sembunyi di kala tetangga dilanda genosida pembinasaan? Pembantaian terhadap bermacam kaum digagah ialah kebiadaban paham pincang terorisme Zionisme hendaklah dimaknai sebagai tragedi miris kemanusiaan, bukan persamaan identitas bintang Daud, apalagi berdasarkan turunan, sebab tiga tokoh pembawa risalah adalah sesama Bani Abraham. Kita sedang merayap di penghujung zaman. Dunia sedang diarah menuju gerbang kehancuran. Esensi peperangan hanya terjadi atas dua jalan, entah yang hak dimenangkan atau yang batil yang keabsahan. Tentukan arah sebelum berbagai petunjuk dipurna tugaskan. Kampanye Armageddon bergelora di bumi Syam. Azan mujahidin bergemuruh langitkan takbir, sebab tauhid harap tenggelam. Wahai laskar panji hitam, jika damai kian mustahil, maka keluarlah sebab Baitul Maqdis kian dicengkram. Wahai tentara berjuang putih, bergegaslah atas izin Tuhanmu, sebab Al-Aqsa kian merintih. Koalisi mata satu jangan usik, sebab jihad tak dihindari dan syahid lebih dicari. Wahai Al-Mahdi, pindahkan kepada ridho Tuhanmu dan keluarlah, sebab bumi Darussalam sedang dibantai. Demi peradaban hamba dan keadilan sejuta umat bertuhan, segala penjajahan dunia harus dihapuskan. Sebab ia penghinaan terhadap nilai kemanusiaan, rancu visi perdamaian, dan setiap dalang di balik konspirasi genosida wajib dibumi-hanguskan. Takbir! Takbir! Terima kasih. Itu sekian puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para dewan guru-guru kita, wabil khusus kepala sekolah SMK Bapak Fautani, kepala sekolah SMP Bapak Pegi. Kita doakan dan dewan guru Bapak Ibu guru, mudah-mudahan semua Allah beri panjang umur, sehat afiat. Siswa-siswi SMK dan SMP As-Sa'adatul Abadiyah, mudah-mudahan semua Allah kasih panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, menjadi siswa-siswi yang ilmunya bermanfaat. Yang tahun ini mau ujian, mudah-mudahan dimudahkan ujiannya, biar lulus dengan nilai yang bagus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur pada pagi hari ini duduk bersama dalam membaca doa, berzikir, bermunajat, meminta kepada Allah Ta'ala, menjadikan bentuk solidaritas kita untuk saudara kita di Gaza, di Palestina, yang mana ini semua adalah ungkapan rasa cinta kita yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa ikut perang, tapi paling tidak kita bisa membantu dengan doa. Dan hakikatnya doa lebih daripada senjata apapun. Sampai disebutkan di dalam hadis, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Makanya saya yakin insya Allah doanya siswa-siswi di sini diijabah oleh Allah Ta'ala. Jangan lepas didoakan. Hei, doain saudara kita. Kita sekali-kali boleh seperti tadi disampaikan, ngebayangin gitu, kalau musibah yang seperti itu terjadi kepada kita, gimana coba? Makanya kita perlu punya rasa kepedulian, namanya al-ithar. Ini guru-guru kita ngumpulin dia dari sini, apa sih tujuannya? Supaya kita belajar punya rasa kepedulian, namanya ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kan ada orang bilang, kenapa sih kita harus belain Palestina, bantu Palestina, donasi buat Palestina? Di negeri kita juga banyak orang yang membutuhkan. Jawabannya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita kepedulian, bahkan lebih peduli pada orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Dulu diceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah didatengin tamu. Hei, mau dengerin nggak? Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak punya apa-apa, sama istrinya hidup dengan sederhana. Tapi kedatangan tamu, beliau pengen ngehormatin tamunya, nanya sama istrinya, yaitu Siti Fatimah, ada makanan nggak? Nggak ada, kata Siti Fatimah, kecuali ada gandum cuman buat makan anak-anaknya Al Hasan wal Husain yang kecil-kecil. Nanti biasa dibikinin bubur gandum tuh buat makan anak-anak. Apa jawab Sayyidina Ali? Ya udah, kalau begitu anak-anak kita suruh istirahat aja, suruh tidur. Tidurin anak-anak Al Hasan wal Husain. Kita buat gandum ini jadi makanan buat tamu-tamu kita. Karena yang namanya makanan porsi orang dewasa sama orang kecil sama apa beda? Beda. Orang kecil, anak-anak kecil dikit porsinya. Akhirnya dibuatin makanan
Datang tamu, disiapin makanan, tapi dimatiin lampunya, apinya dimatiin. Jadi nggak ada nyala, gelap. Ayo silakan, mohon maaf, kata. Lampunya nggak nyala, silakan makan. Orang itu makan senang, sampai bahagia. Kenapa senang? Karena disambut oleh Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sampai Allah turunkan ayat. Itu kita baca dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Subhanahu wa taala kagum sampai ketika Sayyidina Ali datang ketemu Rasulullah, kata Rasulullah, apa yang kalian lakukan semalam sampai Allah kagum dengan apa yang kalian lakukan. Apa yang dilakukan? Yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih peduli kepada orang lain dibandingkan kepada diri sendiri. Padahal kan perlu gandum itu. Tapi lebih memberikan kepada orang lain. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka memerlukan. Jadi kita di dalam Islam itu diajarkan punya rasa kepedulian. Rasa kepedulian kita lebih dari apa yang kita perlukan. Kita apa yang bisa kita kasih, kita kasih. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Makanya nih anak-anak muda kita diajarkan berbuat baik. Ayo berbuat baik sama siapa aja. Kita berbuat baik, nggak mandang orang itu baik sama kita. Karena kita berbuat baik kalau mandang orang, itu namanya ikhlasnya salah. Niatnya salah, nggak ikhlas dia. Kita berbuat baik karena siapa? Karena Allah. Ya mohon maaf, kalau kita berbuat baik karena teman kita nggak balas kebaikan kita kecewa. Kita berbuat baik karena seseorang, orang itu nggak balas, kecewa. Makanya jangan ikutin ada orang bilang, udah capek berbuat baik, saya nggak pernah dibalas kebaikan. Nah ini doktrinan yang salah. Tapi jadilah kita orang yang terus berbuat kebaikan, walaupun kita tidak mendapatkan balasan kebaikan. Coba kita pikirkan, andai semua orang kita berbuat baik kepada dia, tapi dia tidak membalas kebaikan kita, kita yakin ada Allah yang akan membalas. Jadi kita mau dapetin balasan dari manusia apa dari Allah? Balasan dari Allah lebih indah, balasan dari Allah lebih baik. Jadi intinya ayo terus berbuat kebaikan, apalagi orang yang memerlukan, membutuhkan. Kita donasi nih buat saudara kita di Palestina. Kita juga sedekah. Punya rezeki nih anak-anak muda, belajar sedekah. Mau punya rezeki banyak di masa depan, dari sekarang belajar sedekah walaupun 1.000. Jajan sekolah berapa? 10.000, ambil 1.000 sedekah. Emang mungkin nominalnya kecil ya, 1.000, tapi kalau sebulan udah berapa? 30.000, setahun udah berapa? 360.000, 10 tahun udah berapa? 3.600.000. Dari 1.000 sehari. Memang kelihatannya kecil ya, 1.000, tapi kalau kita istiqomah terus besar nilainya. Nanti orang itu akan merasakan kalau dia berbagi dari yang sedikit, nanti bakal bertambah terus. Dari mulai bisa ngasih 1.000, nanti lama-lama punya rezeki lebih bisa ngasih 5.000, punya rezeki lebih bisa ngasih 10.000, bisa ngasih lebih daripada itu. Dan itu bertahap, pasti. Saya ngerasain. Dulu masih kecil, ayah saya itu ngajarin, ayo sedekah, ayo berbagi. Saya punya kakek itu makamnya di Karet Tanah Abang. Ayahnya ayah saya. Itu kalau lebaran, dulu kita pakai celana tentara atau celana abri dulu kan. Yang kantongnya banyak tapi nggak ada duitnya. Kantongnya doang banyak, sini kantong, sini kantong. Itu sampai berapa ya kantong? 1, 2. Di sini aja ada lagi yang kecil lagi itu, buat koinan. Sampai di sini ada, di sini juga ada. Masya Allah, itu sampai celananya bisa dilepas, pakai resleting. Ya. Dulu ayah saya ngantongin recehan. Dulu ya masih saya kecil itu 100, 200 itu berharga. Kalau sekarang kita sedekah 100, 200 diajakin berantem. Ya. Akhirnya apa? Dikasih itu uang, saya, adik-adik saya banyak. Nah nanti pulang ziarah itu kan pasti lewatin orang-orang pada minta ya. Ada orang-orang mengemis minta. Itu ayah saya suruh kasih, ayo udah dikasih, udah disiapin satu plastik. Uang 100-an, 200-an, suruh bagiin.
Diajarin sama orang tua kita biar apa? Biar punya kepedulian. Sama kayak kita hari ini diajak donasi. Buat apa diajak donasi? Biar kita punya kepedulian. Akhirnya kita bagi-bagi tuh. Kita sedekah 100-200. Dulu kita mikirnya kadang-kadang ayah kita suka ngasih, kita ngasih juga jadi banyak ya. Sampai saya kadang-kadang kalau ngikutin ayah saya jalan di belakang, ayah saya ngasih, saya nggak ngasih. Kata ayah saya, Muhammad, kenapa nggak dikasih? Saya jawab, kan Abah udah ngasih. Saya manggilnya Abah. Kan Abah udah ngasih. Abah udah ngasih, saya ngasih juga. Banyak dia duitnya saya. Marah ayah saya. Nengok sambil bilang, hei Muhammad, itu yang Abah kasih pahalanya buat Abah. Kamu mana pahalanya? Jadi mohon maaf, ini yang kita sedekah. Udah teman kita udah ngasih, kita nggak usah. Itu pahala buat dia, kita mana pahalanya? Orang tua kita udah ngasih orang tua, buat kita mana pahalanya? Makanya biar apa? Pertama tadi kita tanamkan di hati kita rasa kepedulian. Sampai dulu ada sahabat Nabi diceritakan. Ini sahabat Nabi dalam perang nih. Diriwayatkan ada 7 sahabat Nabi. Di mana 7 sahabat Nabi ini semua kehausan, bawa air cuma 1. Nih kalau sisa air udah tinggal sebotol itu tuh. Boleh pinjam nggak? Pinjam doang terus saya balikin. Nih, sisa airnya segini. Kira-kira buat minum 7 orang cukup apa nggak cukup? Kelihatan kan ya? Cukup apa nggak cukup? Ini 7 orang suruh minum ini. Tapi saking di dalam diri sahabat itu punya sifat kepedulian, kata sahabat yang satu bilang, udah jangan saya, yang sebelah aja yang minum. Udah jangan saya, yang satu lagi bilang, jangan saya, sebelah aja. Yang satu, sampai terakhir yang ke-7. 6-nya semua meninggal dunia, nggak ada yang minum, yang ke-7 baru minum. Coba kalau kita zaman sekarang, enggak kan? Ya gue duluan minum, gua au. Betul apa salah? Ini saya kembaliin kok. Ini kita, makanya sifat yang seperti ini bukan sifat yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekarang saya tanya, jawab jujur ya, kesian nggak ngeliat saudara kita di Palestina? Sampai tadi saya baca udah 10.500 orang yang meninggal dunia. Hampir setengah dirata-ratakan itu anak-anak kecil. Sisanya ada orang perempuan yang meninggal dunia. Kalau dibilang tahun 2024 nggak ada sekolah, saya bilang bukan 2024, itu mah beritanya sebenarnya hoax katanya. Ya emang sekarang juga nggak ada sekolah, emang ada sekolah yang hidup? Nggak ada. Kita lihat coba, kita bayangkan. Kita kalau jadi diri mereka, ya Allah nggak bakal sanggup. Gimana kuat banget orang sana? Makanya yang pertama saya mau ajak tadi, ayo kita bantu semaksimal kita dengan apa? Pertama doa, jangan lupa. Saya yakin nih anak-anak muda yang dosanya belum pada banyak, doanya dijabah sama Allah. Kalau kayak saya dosanya udah banyak, tapi tetap kita harus berdoa, minta sama Allah, ya Allah beri pertolongan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, yang kedua tunjukkan solidaritas kita kayak begini, bisa bantu-bantu, punya rezeki lebih, ayo. Alhamdulillah banyak jalur-jalur kebaikan kita bisa bantu. Ya Allah mohon maaf, yang kita punya nih uang semuanya akan kita tinggalkan. Tapi paling tidak supaya kita membantu itu menjadikan tanda bahwa kita ada di pihak mana. Nih kita kayak kumpul begini, Masya Allah sampai ada yang mukanya dicoret kayak bendera lampu merah. Ya kan ada merah kuning hijau itu, kuningnya nggak ada ya. Dicoret, Masya Allah keren banget. Mudah-mudahan bisa hilang ya. Kalau nggak bisa hilang repot juga ya. Ya kalau mau sholat dihapus dulu. Ya kalau mau sholat dihapus, kagak sah kita wudhu sholat masih ada tatonya, ya. Tapi kalau bisa mah pesan saya, kalau bisa mah pesan jangan dicoret-coret, mendingan bawa shawl dulu, ya. Udah dicoret mukanya, takutnya mah nanti akhirnya keterusan daripada tatoan lagi kita. Stiker, ya stiker, mendingan kayak saya yang ditaruh di mobil. Gue juga punya tuh, gue jangan salah. Emang gue kagak solidaritas. Ya kan ada orang bilang Habib kagak ada statusnya tentang Palestina. Kata siapa? Lu buka Instagram gue dong. Ya nggak?
Gue tulis doa di situ, pakai makam Rasulullah, tawasul sama Rasulullah. Buat siapa? Buat siapa? Buat saudara kita di Palestina. Dari sini menunjukkan kita di pihak mana. Kita di pihak mana? Nih, ada satu hadis Rasulullah. Akhir zaman, kata Rasulullah, mendengar nggak? Akhir zaman, kata Rasulullah, nanti orang itu bakal digoyah keimanan. Yusbih mu'minan wa yumsi kafir. Ini udah lewat nih. Yusbih mu'minan wa yumsi kafir, udah lewat. Sekarang lagi akan timbul kebenaran. Jadi di zaman kita nih sekarang, zaman Allah akan menampilkan kebenaran. Kebenaran apa yang disebutkan oleh Rasulullah fisqatan. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman itu ada dua kubu. Ada kubu orang yang beriman, Allah kuatkan imannya dan tidak ada kemunafikan. Ada kubu orang yang munafik, dia tidak akan diberikan keimanan. Ini zaman. Makanya kita mau ke kubu mana? Yang beriman, Allah kuatin imannya, betul nggak? Makanya kan banyak ada orang lihat saudaranya kaum muslimin di apa-apain, apa-apa, bukan kita ini, bukan di negeri kita. Itu namanya apa? Nggak punya ikatan persaudaraan, nggak punya rasa kasihan, nggak punya rasa ikatan persaudaraan. Padahal al-muslimuna ikhwatun, muslim itu adalah saudara. Nggak mengenal jenisnya, mau dia Arab, mau dia orang Afrika, mau dia orang Indonesia, mau dia orang mana Amerika, semua muslim saudara apa enggak? Saudara apa bukan? Sampai disebutkan jasadin wahid, seperti satu anggota tubuh. Kalau satu kena luka, semua setubuh berasa. Itu kita. Ya iya, saudara kita di sana kenapa-napa kita nggak berasa. Kita harus merasakan. Makanya ayo kita bantu bentuk kepedulian kita. Yang ketiga, boleh nggak? Ini ngobrol lagi. Yang ketiga, ayo mulai sekarang kurang-kurangin beli sesuatu yang nyokong mereka. Kurang-kurangin. Kita nih yang suka demen-demen beli sesuatu, kita lihat, Masya Allah, tuh ada iklan-iklannya tuh. Wah, dia ngebantu orang-orang Yahudi ngebantai kaum muslimin. Ya mulai sekarang jangan dibeli. Berarti sama aja kita ngebantu. Jujur saya dulu seneng banget, apalagi kalau pulang ceramah panas, wah mampir beli tuh minuman soda pakai es batu, wah enak. Tapi pas ngeliat kemarin, Masya Allah, saya sampai dikirimin video anak bayi nggak ada kepalanya. Apa nggak sedih coba? Ya mohon maaf, mereka orang-orang di barat sana sedang menanamkan kepada kita nih, manusia ditanamin supaya punya hak asasi manusia, kemodernan, kemajuan zaman. Tapi mohon maaf, yang mereka tanamkan itu keluar daripada konteks yang baik. Mana hak asasi manusia yang mereka katakan, padahal mereka membantai manusia di Palestina. Padahal hak asasi manusia sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Nabi aja kalau mau perang, ngomong sama sahabat, nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh perempuan. Itu Nabi yang bilang. Sekarang hak asasi manusia apa enggak? Ya mohon maaf nih, kita bayangin logika ya, pakai logika sekarang. Yang perang itu orang-orang ahli perang, kenapa yang dibunuh itu masyarakat sipil? Kenapa mereka bantai sampai tempat pengungsian hampir rumah sakit? Tadi saya baca berita rumah sakit Indonesia sekelilingnya udah pada diledakin. Takut-takutnya rumah sakit Indonesia diledakin juga. Contoh ya, itu kita lihat. Sekarang nih, jadikan logika, kalau siapa perang misalkan orang Yahudi sama Hamas. Contoh ya, kalau Hamasnya ada di tengah-tengah Israel, kira-kira Israel bakal membantai orang Israel nggak? Jawab jujur. Bakal membantai nggak? Tapi kenapa gara-gara Hamas ada di tengah-tengah Palestina yang dibantai masyarakat sipil? Contohnya, lihat kejahatan. Makanya saya pernah baca ada tulisan. Baca tulisan itu memang orang-orang Yahudi itu mereka nggak pakai mikir lagi untuk membunuh perempuan atau anak-anak kecil. Dibunuh. Bayangin.
Terus mereka mengatasnamakan hak asasi manusia, itu benar apa salah? Benar apa bohong? Bohong. Makanya kita diajarin nih, ayo biar kita punya kepeduli. Apa nasihat saya? Cuma satu aja hari ini, belajar kita jadi orang yang peduli. Biar apa? Biar tumbuh di hati kita rahmat, rasa kasih yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Kira-kira masih mau makan minum produk yang bantuin orang-orang Israel beli senjata buat ngebunuh orang muslim? Mau apa masih nggak mau? Masih mau apa masih nggak mau? Masih mau apa nggak mau? Jangan ya, jangan. Kita mau beli apa-apa kita lihatin dulu. Wah, ini ada produk, saya lihat di internet ada daftarnya tuh produk. Wah, ini membantu. Mendingan kita beli produk yang membantu kaum muslimin. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju? Insya Allah nih saya punya kuis. Tapi mau ngajak salawatan. Tadi donasi udah belum? Belum. Ayo kita mau donasi. Dompet saya ketinggalan di mobil. Saya juga mau ikutan. Mana Azizi tadi? Azizi. Gak ada, dia kabur. Coba tolong. Mau kuis dulu apa selawatan dulu? Kuis deh ya. Kuis dulu ya. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan nama masjid yang ada di Tanah Aqsa? Ayo ini. Ayo, berdiri. Nah, ya di situ aja udah, di situ aja. Jangan maju. Sebab kalau salah nggak bakal saya kasih. Duduk situ. Masjid apa? Masjid Al-Aqsa, terus masjid apa lagi? Lupa duduk. Biarin dikit ya. Jangan kencing, nggak boleh. Berarti nggak ada yang kenal ya sama masjid di sekeliling Al-Aqsa. Ada berapa masjid? Hah? 2. Ada 4. Ada berapa? Ada 4. Salah semuanya ini. Juga salah kencang lagi. Ini minyak kuenya enak loh. Insya Allah yang dapat nggak nyesel. Nanti tanyain yang dapat ya. Ya udah, pertanyaan saya gini. Tadi saya bacain ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ayat berapa? Surat apa? Bingung dah. Susahan? Susah? Mau yang gampang? Apa yang gampang ya? Ya udah. Lu boleh dong semua duitnya aja. Ya. Apa yang lu liatin dompet gua? Nih, gua tambahin hadiahnya jadi 1. Tuh. Ini duit, hadiah. Ini hadiah. Oh. Hah? Jawab ya pertanyaannya. 7 tangan. Ini yang gampang. Sebutkan rukun wudhu. Ayo tuh. Itu dulu. Ayo sebutin. Siapa yang berani? Ya, ini nggak mau. Nggak berani. Bayang. Tunggu. Pakai dulu sorbannya coba. Iya, keren ini pakai sorban. Yang saya bingung ya, orang ke Palestina sorbannya putih hitam, ini merah putih. Kayak orang Saudi. Ayo, sebutin rukun wudhu. Ada berapa?
Tunggu dulu, ada berapa? 7. Dari 7 aja udah salah. Ayo, apa aja pertama niat? Niat. Basuh muka. Terus? Basuh kepala. Oh, lengkap. Basuh tangan. Basuh kaki. Telinga. Basuh telinga, terus? Lu kayaknya kagak pernah wudu lu. Tunggu. Enggak, gua mau nanya lu dari tadi ngobrol di belakang. Ini hadiah nih. Dia salah. Babe. Tunggu dulu. Mau yang mana? Mau duit apa mau minyak wangi? Emang kelihatan mata duitan semuanya ya? Orang nanya, jawab yang benar. Sini baca. Yang tadi baju merah, yang sorban merah sini. Sama yang tadi yang ditunjuk mana yang berdiri? Mana yang tunjuk berdiri? Sini. Naik. Namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 7. Naik sini dong. Ya. Namanya siapa? Israel. Kelas berapa? Pandai. Kalau suruh milih duit sama minyak wangi, pilih mana? Suruh duit sama minyak wangi, pilih mana? Pilih duit. Ya udah, ini duit. Ini minyak wangi. Dan minyak wangi hilang. Saya banggain dah. Yang perempuan belum, ntar perempuan belum. Wak-wak semua. Oh, 100 lagi. Tapi jawab. Jangan gak dijawab ya. Yang susah apa yang gampang? Yang susah aja. Hah? Yang gampang? Lu mikir dulu pertanyaannya apa ya? Tawa lu. Apa pertanyaannya? Katanya mau yang gampang. Ya udah. Siapa yang bisa sebutin rukun wudu? Ayo berdiri. Tuh mic-nya tuh. Namanya siapa, kelas berapa? Papa kelas 8C. Ya, sebutin. Yang pertama dia wudu. Kedua basuh tangan. Enggak. Yang pertama niat. Terus kumur-kumur. Kumur-kumur sunnah, bukan rukun. Muka. Basuh muka, terus Hidung. basuh hidung. Basuh hidung itu sunnah. Udah senang tadi disuruh tunjuk tangan, gak pada tunjuk tangan. Tunggu, basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, Basuh kaki sampai, terus yang terakhir yang keenam berurutan, bener nih. Enggak udah, babit lu. Gak habis duit gua. Mau donasi nggak ini? Ayo kita salawatan. Kita baca salawat ya Arhamar Rahimin. Sambil salawatan, sambil kita doa minta sama Allah Ta'ala buat saudara-saudara kita di Palestina, biar insya Allah diberikan pertolongan oleh Allah. Amin.
Amin ya rabbal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar ya arhamar rahimin rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar baca dong Rafa farij 'alal wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din ya arhamar ya arhamar rahimin ya arhamar bijahi taha rasul jud rabbana fil qabul wa hab lana kull sul rabbi istajib li amin ya arhamar kurang semangat ayo ketuk pintu langit Allah minta kepada yang maha pengasih maha penyayang Raka alal muslimin lagi ya arhamar wahai Allah yang maha pengasih maha penyayang yang mengasihi setiap hambanya lebih dari siapapun berilah kasih sayangmu untuk saudara-saudara kami di Gaza Palestina ya arhamar rahimin wahai yang maha pengasih maha penyayang sungguh teriris setiap hati kami melihat keadaan saudara-saudara kami air mata kami yang berlinang penuh kesedihan melihat saudara-saudara kami yang tertindas maka berilah pertolonganmu untuk mereka ya Allah angkat kesulitan mereka ya Allah angkat penindasan dari atas muka bumi hancurkan mereka orang-orang yang zalim ya Allah berilah kasih sayangmu untuk mereka saudara-saudara kami anak-anak kecil yang berada di Gaza untuk perempuan yang lemah untuk orang tua yang rentah wahai yang maha pengasih yang mengasihi mencintai menyayangi mereka lebih dari siapapun ya arhamar rahimin rahimin ya arhamar farij 'alal muslimin. Ingat gak pesan saya kita tanamkan rasa kepeduli bantu dengan doa jangan berhenti bisa menyisihkan rezeki kita bantu bisa bantu tenaga kita bantu yang terakhir jangan sampai kita salah membantu malah kita membantu orang-orang yang berbuat zalim atau menjajah atau menindas atau menyakiti tapi bantulah orang-orang yang berbuat baik mudah-mudahan Allah angkat kesulitan saudara-saudara kita di Gaza di Palestina negeri kita juga Indonesia dijaga oleh Allah dilindungi oleh Allah dijauhkan dari setiap kezaliman ala hadhihi niyya wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sirril Fatihah
Mungkin itu saja. Ada mini walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi hadirin, lupa saya, tolong bacakan Fatihah untuk para pahlawan kita, juga khususnya untuk pendiri Sekolah Sa'adatul Abadiyah Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, dan juga Ibu Hajah Muhimmah binti Haji Musa, dan juga untuk para orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka, jadikan kubur mereka taman surganya Allah. Ala hadini wa likulli salih ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.